Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan. Bagi teman kalian yang belum bergabung, semoga bisa bergabung. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan bahas buku paket. Coba perhatikan buku paketmu halaman 3. Buku paket kalian halaman 3. Di situ masih membahas materi-materi yang di awal di SMP dulu, sambil kami mengecek apakah kalian sudah paham tentang variabel, persamaan linier, baik satu variabel atau dua variabel atau cara menghitungnya. Nanti mohon maaf saya pilih secara acak gitu kan ya. 27 tinggal 2 ya yang belum. Mohon maaf saya pilih beberapa anak. Argia Zada. Ya, Pak. Kalau nomor 1A di halaman 3, buku paket halaman 3, apakah nomor 1A itu termasuk persamaan linier satu variabel? 1A. Ya, halaman 3. Buku paket halaman 3. Kan pertanyaannya adalah manakah yang merupakan persamaan linier satu variabel? Saya tanya, yang A, apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Bentar, Pak. Belum ngambil buku paket, Pak. Oh, belum. Oke. Ya, yang baru bergabung silakan dipersiapkan buku paketnya. Saya pindah ke Girly Arista. Nomor 1A, apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Termasuk, Pak. Iya. Alasannya kenapa? Karena terdapat variabel X. Nah, betul. Karena di situ hanya ada variabel X. Berarti ada satu variabel saja, gitu ya. Ulangi, di nomor 1A itu hanya ada variabel X. Berarti artinya hanya satu variabel. Bentuknya di situ sama dengan, maka persamaan linier satu variabel. Ardia sudah megang buku paket? Sudah, Pak. Oke. Kalau yang 1B, apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Ardia Zada? Iya, Pak. Variabelnya apa saja sih di situ? X Yang sama nomor Y. 1B. Nah, berarti ada berapa? 2 variabel. Nah, yang saya tanyakan tadi kan, apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Tidak, Pak. Bukan. Nah, karena di situ ada 2 variabel, yaitu variabelnya X dan Y. Y. Kemudian Fitri Maheswari. Iya, Pak. Yang nomor 1C, apakah termasuk persamaan linier satu variabel? Iya. Oke. Variabelnya apa di situ? X. X, betul. Kemudian Suryania. Yang nomor 1D itu termasuk bentuk apa? 1D. Ya, termasuk bentuk apa? Maaf, Pak, saya udah lupa. Oke. Di situ coba yang lain. Yang lain ada yang tentunya di kelas 9 insya Allah sudah pernah membahas tentang bentuk yang nomor 1D. Itu termasuk persamaan apa? 2 variabel, Pak. Di situ tidak. Di situ variabelnya tetap satu, yaitu X. Hanya saja ada yang pangkatnya 2 atau kuadrat.
Persamaan yang X-nya kuadrat itu apa disebut? Persamaan Kepangkat. Persamaan kuadrat. Betul. Muhammad Denis. Persamaan kuadrat. Karena di situ ada yang berpangkat 2. Ya. Masih ingat di SMP sudah ya persamaan kuadrat itu? Sudah ya? Ada berapa cara untuk menyelesaikannya? Pemfaktoran. Ya. Kemudian melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Sip, betul Muhammad Denis. ABC gitu ya. Yang X12 sama dengan negatif B bisa ditambah bisa dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi semuanya dengan 2A. Nanti ada tipe soal yang berkaitan dengan itu. Mungkin baru pertemuan mendatang nanti yang berkaitan dengan bentuk persamaan kuadrat. B. Lanjut. Yang nomor 2A. Nomor 2 itu yang ditanyakan adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Priska Via. Nomor 2A berarti X-nya berapa? 9. 9, betul. Jadi kalau yang nomor 2A, 2X sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 dibagi 2. Maka X sama dengan 9. Nomor 2B. Anissa Hasna. 3X sama dengan berapa dulu? 3X sama dengan yang lain sambil dicoba ya. Di buku paketnya boleh, di sampingnya langsung dikerjakan di situ. Secara mendatar aja. X-nya 7, Pak. Betul nanti Mahendra. Sebentar ya, biar Anissa nyoba dulu. Mahendra. 7, Pak. Ya, bentar. 3X sama dengan Anissa? Apa, Pak? Nomor 2B X-nya ya. 7, 3X. Kalau X-nya nanti 7 kan ya, sebelumnya. 3X sama dengan berapa? Biar temennya juga yang lain yang masih bingung bisa memahami. 3X sama dengan 25 dikurangi 4 kan ya? Berarti kan 21. Iya. Berarti X nanti 21 dibagi 3. Berarti 7. Maka X sama dengan 7 ya. Oke. Yang nomor 2C. Silakan dicoba dulu ya. Sebelum saya tunjuk. Tidak apa-apa. Ini kan masih konsep dasar SMP kan ya? 4, Pak. Betul, 4. Regi. Iya, Regi Iya, Fata. Oke, 4, betul. Jadi 5X sama dengan 18 ditambah 2. Berarti 5X sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 5. Berarti 4. Kalau kalian kan tidak ada ujian nasional juga kan ya? Ketika SMP? Nggak ada, Pak. Kalau Ya. USP ya adanya ya? Ujian Satuan Pendidikan, ya? Ada? Kalian ada ujian atau tidak ada sama sekali waktu kelas 9? Tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada sama Ujian sekali. sekolah saja, Tidak Pak. ada sama sekali? Ujian Baru sekolah ya? Gitu, Pak. Ujian sekolah yang ujian Satuan Pendidikan itu ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya. Oh, tidak ada sama sekali. Anggap sekarang ujiannya ya. Saya tanya-tanya kayak gitu. Berikutnya yang nomor 2D. Tenang, ini masih belum masuk penilaian kok.
Nanti mungkin minggu depan atau kapan saya buatkan tes online Google Form gitu ya, tinggal klik pilihan gandanya kayak gitu. Yang standar kayak gini-gini aja, yang dasar-dasar dulu sama persamaan nilai mutlak. 2D. 2D. Ada yang sudah menemukan? 10, Pak. 10, Pak. Rizky Chandra 10. 4x dikurangi 2x berarti jadi 2x. 17 ditambah 3 20. 2x sama dengan 20, betul? Berarti 10. X sama dengan 10, betul. Untuk yang nomor 3A, sebentar saya gunakan whiteboard. Oh, sebentar, maaf. Saya sambil upload video ke YouTube untuk kelas yang sebelumnya. Untuk yang nomor 3A, di situ kan X kurang dari 5. Kalau bilangannya bulat, X kurang dari 5. Dengan syarat X elemen bilangan bulat. Berarti paling besar X-nya itu berapa? 4. Nah, sip. Betul, 4. Itu. Tapi kalau paling kecil berapa? 1. Bilangan bulat kan masih ada yang lebih 2. kecil dari 1. Oh. 0. Apakah negatif 5 itu kurang dari 5? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kan ya? Iya, Pak. Berarti untuk negatif 10 apakah juga termasuk? Iya, Pak. Negatif 1 juta. Iya, Berarti Pak. paling kecil sendiri berapa? Berarti paling kecil sendiri berapa? Berarti paling kecil sendiri berapa? Negatif, Pak. Negatifnya. Betul. Jadi gini, bilangan bulat paling kecil adalah negatif tak hingga. Paling besar adalah positif tak hingga. Ya. Jadi ulangi, bilangan bulat maupun bilangan real itu paling kecil adalah negatif tak hingga, paling besar adalah positif tak hingga. Berarti kalau di situ X kurang dari 5, itu paling kecil nanti jawabannya adalah negatif tak hingga. Berapa, Pak, negatif tak hingga itu? Walah, hanya Allah yang tahu. Misalkan 9.999 triliun, masih ada yang lebih kecil lagi kalau nolnya lebih banyak lagi gitu kan ya. Jadi kalau boleh ditulis seperti ini, X kurang dari X kurang dari 5. Kalau X kurang dari 5 dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka boleh gini, mulai dari berapa yang terkecil? Negatif tak hingga. Negatif tak hingga, koma, dan seterusnya, nggak usah terlalu banyak, misalkan boleh gini.
Kalau misalkan di sini saya batasi X itu elemen bilangan bulat, kalau di soal tidak ada keterangan X bilangan bulat, saya tulis 1, 2, 3, 4. Apakah 5 termasuk? Tidak, Pak. Masuk, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Tidak. Karena di sini tidak ada sama dengannya, gitu ya. Karena tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, baru 5 ikut. Tapi karena di sini itu kurang dari 5 dan X elemen bilangan bulat, maka paling besar jawabannya adalah 4. 5-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Kalau di sini ada sama dengannya, maka 5 ikut termasuk jawabannya. Sampai di situ bisa dipahami? Jadi ulangi, kalau kurang dari itu paling kecil berapa? Negatif tak hingga, berapapun masih bisa masuk gitu ya. Negatif 1 miliar, negatif 1 miliar kurang dari 5, betul kan ya? Termasuk. Jadi bukan mulai dari 1, bukan. Jadi negatif tak hingga, negatif 1 juta, negatif 100.000, negatif 99 kan juga ada di sini kan ya. Cuma tidak perlu kita tulis semuanya, terlalu banyak gitu ya. Sehingga bentuk penulisan seperti ini cukup diwakili oleh bentuk seperti itu. X kurang dari 5 dengan syarat X elemen bilangan bulat. Coba tulis gini. 1, 2, 3 sampai 100. Tidak perlu nulis seperti itu kan ya. Jadi tulis 1,2,3.3, 100 gitu aja cukup gitu ya. Tidak perlu nulis 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai 100. Ya satu buku enggak. Satu halaman enggak cukup gitu ya. Lanjut, yang nomor 3B. Lanjut yang nomor 3B. 3X ditambah 10 kurang dari sama dengan 4. Langkah mengerjakannya itu masih sama dengan persamaan yang seperti nomor 2. Hanya saja kalau di situ kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, seperti itu. Sudah dicoba? Pasca Dwi. Nomor 3B. Belum, Pak. Belum, bentar. Masih mengerjakan. Amanda Aprilia. Belum, Pak. Kan itu nanti begini. 3X kurang dari sama dengan 4 dikurangi 10. Minus 2. Ya. Berarti kan 3X kurang dari sama dengan negatif 6. Maka X kurang dari sama dengan negatif 2. Saya tulis di layar. Tiga X ditambah 10 kurang dari sama dengan 4. Maka kalau mencari 3X, biarkan dulu kurang dari sama dengan, yang asli di ruas kanan 4, sedangkan 10 ini ditambah 10 ini pindah ke ruas kanan. Ditambah jadi dikurangi. Kurangi 10.
Sehingga 3X kurang dari sama dengan negatif 6. Maka X kurang dari sama dengan negatif 2. Gitu kan ya? Kalau dari sini, jawaban terbesarnya berapa? Jawaban terbesarnya berapa? 4, Pak. Negatif 2. Betul, negatif 2. Kalau 4 kan bukan termasuk kurang dari negatif 2. Ya. Kurang dari sama dengan. Berarti negatif 2-nya ikut. Karena ada sama dengannya. Maka jawaban terbesarnya adalah negatif 2. Negatif. Sama, kalau dituliskan gini. Negatif tak hingga, negatif tak hingga gitu ya. Negatif 1, negatif 2. Kalau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, negatif tak hingga dan seterusnya gitu ya, nggak usah ditulis lengkap semuanya, boleh negatif 1, negatif negatif 3, negatif 2. Paling besar negatif 2 kan ya. Jadi negatif tak hingga, negatif 1 juta, negatif 1000, negatif 99, negatif 75 kan termasuk. Terus negatif 3, negatif 2 terakhir. Kenapa negatif 2 ikut? Karena di sini ada sama dengannya. Maka negatif 2 masih ikut. Sedangkan 5 yang di sini itu tidak ikut. Karena di sini tidak ada sama dengannya. Berarti maksimal 4. Kalau di sini juga ditambahi X elemen bilangan bulat. Tapi kalau tidak ada keterangan X elemen bilangan bulat, biarkan ini cukup gitu ya. Jadi ini saya beritahu juga, kalau tidak ada keterangan ini, tidak ada keterangan X elemen bilangan bulat, cukup biarkan sampai di sini jawabannya. Tapi kalau ada soalnya yang tertulis X elemen bilangan bulat, berarti boleh dijabarkan seperti itu. Oke, lanjut. Yang nomor 3C, ada yang sudah? 4. 3, Pak. 3, Pak. 3. Apa? 3. Nanti kan 4X lebih dari 10 ditambah 2, berarti 12. 4X lebih dari 12. Maka X lebih dari, betul, 12 dibagi 4, 3. Tidak perlu saya tuliskan ya. Yang bentuk-bentuk seperti itu kan di SMP sudah ya. Tapi itu lebih dari, Pak. Nggak ada sama dengannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau lebih dari saja. Sorry, dicoret. Nah, kalau saya tulis gini, kalau 4X dikurangi 2 lebih dari 10. Berarti kan ini 4. X, kalau saya langsung 10 ditambah 2, 12. Berarti X lebih dari 12 dibagi 4, 3. Kalau seperti ini, kalau ada tambahannya ya, kalau tidak ada keterangan X elemen bilangan bulat, sudah selesai sampai di sini. Tidak perlu ditulis HP-nya bagaimana gitu ya. Tapi kalau ada tambahan, soalnya X elemen bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya paling kecil berapa ini? Kalau X elemen bilangan bulat. 4. Nah, betul. 4, 5, 6, dan seterusnya kan ya. Ini paling besar juga tak hingga. Kalau paling kecil itu negatif tak hingga. Kalau paling besar positif tak hingga. Jadi titik 3 itu biasanya artinya dan seterusnya gitu ya.
Kadang ada guru yang tidak menuliskan sampai tak terhingga, nggak apa-apa. Jadi sampai titik 3 aja boleh kayak gitu. Berikutnya, kalau yang nomor 3D. X lebih dari, saya tadi sudah dengar 11 ya. Ada yang bilang 11. X lebih dari sama dengan 11. Berarti 11-nya ikut. 2X dikurangi X. X itu artinya 1X. 2X dikurangi 1X berarti 1X. Atau ditulis X itu aja. Di ruas kanan aslinya 6. Di ruas kiri ada pengurangan 5. Dikurangi 5. Pindah ruas berarti ditambah 5. Berarti 6 ditambah 5, 11. Berarti X lebih dari sama dengan 11. Ya. Coba dibalik buku paket halaman 4. Buku paket halaman 4. Pada tabel itu ada kolom persamaan, ada kolom banyaknya variabel, ada kolom nama variabel, ada kolom pangkat pada variabel, ada kolom pangkat tertinggi. Kalau nomor 1, banyaknya variabel ada berapa di situ? 3. Wah, 3, Pak. Yaitu 3, nama Pak. variabelnya kan X, Y, Z. Jadi pangkatnya itu tidak dihitung ya. Jadi ada yang X kuadrat, ada yang X. Itu tetap 1 variabelnya. Di situ kan variabelnya X, Y, Z. Berarti ada 3. Pangkat pada variabel 2, 1, 1. Dari mana? Karena pangkatnya X 2, pangkatnya Y. Y itu kalau ditulis lengkap adalah Y pangkat 1. Z iya, Pak. itu kalau ditulis lengkap adalah Z pangkat 1. Berarti 2, 1, 1. Pangkat tertingginya berapa? 2. 2, Pak. Nomor 2. Nama variabelnya apa saja? Nomor 2. Nama variabelnya apa saja? X sama X, Y, Pak. X dan Y, betul. Berarti banyaknya variabel ada 2. Banyaknya variabel 2. Pangkat pada variabel 2, 3 dan 2. 3 dan 2. 3, 2. Pangkat tertinggi 3, berarti kan ya. 3. Kalau misalkan pada nomor 1 ya, pada nomor 1 6 itu disebut apa? Kon? 6 itu disebut apa? Konsonan. Betul. Bukan konsonan, satunya. Konstanta. Kalau konsonan itu kan di bahasa Indonesia ya. Huruf. Mungkin kalau hal-hal seperti itu di tabel insya Allah bisa ngerjakan sendiri kan ya. Yang di halaman 5 itu seperti yang kita bahas tadi, menghitungnya. Coba perhatikan halaman 6. Coba perhatikan buku paket halaman 6. X ditambah 5 sama dengan 14. X ditambah 5 sama dengan 14. Ya tinggal ganti aja. Kan di situ diminta tulislah kalimat matematika dari pernyataan-pernyataan berikut. Maksudnya dari soal cerita itu disimbolkan. Kalau ditambah ya pakai simbol penjumlahan. Berarti tinggal ya nulis saja. X ditambah 5 sama dengan 14 gitu. Seperti ini. X ditambah 5 sama dengan 14 gitu ya. Di layar kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke.
Negatif 7 sama dengan 2 ditambah E. Nah, hanya seperti ini. Ini mending gitu ya, disebutkan X. Biasanya ini, sesuatu itu boleh disimbolkan X. Ya. 7 sama dengan Y ditambah 4. Ya tinggal tulis 7 sama dengan Y ditambah 4. Kalau seperti itu bisa ya. Nomor 2 itu juga mirip dengan yang kita bahas di awal tadi. Di soal halaman 3 tadi. Di halaman 7 itu konsepnya sudah saya bahas pada pertemuan awal yang lalu. Kalau di halaman 8 itu secara gambar. Nanti aja di akhir-akhir. Kemudian di halaman 9 itu persamaan nilai mutlak. Baik contoh 1.2 mirip dengan yang sudah saya ajarkan pada minggu yang lalu, ada bentuk positif, ada bentuk negatif. Coba baliknya halaman 10. Ya. Halaman 10. Uji kompetensi 1.2. Itu juga mirip seperti yang saya ajarkan minggu yang lalu kan ya. Yang ingin dibahas nomor berapa? Yang menurut kalian itu lebih ribet, lebih susah antara nomor 1 sampai 10? Insya Allah kalau nomor 1 sampai 7 itu kan bentuknya dasar ya, seperti yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu. Hanya angkanya yang berbeda. Coba pilih 8, 9, 10. Yang kita bahas yang mana? Oh, mungkin 8. 8, Pak. 8. 8 kalau 9 sih masih mirip gitu ya. 8 apa 10? 8 atau 10? 10, Kak. 10 aja, Pak. Oke. 10 Iya. ya. Saya hapus ini. Oke. Saya apakah di layar Microsoft Word saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kak. Saya perbesar aja. Tulisannya gak elek terus gitu ya. kalau tulisan dari mouse saya kan jelek terus. Kalau di sini Microsoft Word kan tulisannya pakai Time New Roman gitu. Nomor 10. 125E dikurangi, oh nilai mutlaknya di situ, dikurangi 75 Wiro Sableng 212. Ketika saya ngedit tulisan itu tadi terblok hitam ya. Ya, apakah ketika saya ngedit tulisan ini tadi kalian melihatnya seperti terblok warna hitam gitu? Enggak, Pak. Oh tidak. Soalnya tadi di kelas yang efektif 1, efektif 2 bilangnya gitu. Ketika Bapak ngetik sepertinya ngerubah, itu kami melihatnya kotaknya hitam, Pak. Mungkin pas sinyal itu. Jadi nilai mutlak dari 125 dikurangi 75 sama dengan 212. Ini kita operasionalkan dulu. Saya copy paste. Dikurangi 75 di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ditambah 75 ruas kanan. Gitu kan ya? Maka kalau dijumlahkan hasilnya belakang tambah belakang 7. 287 betul ya. Itu.
Dari sini sayangnya pecahan ini ya. Tidak bisa pas. Kalau bentuk yang positif, bentuk yang positif, kalau bentuk yang positif, berarti tanda nilai mutlaknya hilangkan. Ini saya ngetik dengan menggunakan Microsoft Word, menggunakan equation editor, ini insert yang equation ini. Di SMP ada mata pelajaran informatika ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ternyata secara kurikulum tidak semua sekolah itu diminta menambahi mata pelajaran informatika. Hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang ditunjuk. Tahun yang lalu kita ada mata pelajaran informatika. Tahun ini tidak ada lagi. Jadi makanya nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ada tambahan lab komputer. Lab komputer itu sama dengan pelajaran informatika nantinya. Tapi kalau pelajaran informatika itu masuk secara kurikulum, sedangkan kalau mata pelajaran lab komputer itu mata pelajaran tambahan di SMA Antartika. Supaya kalian anak milenial masa ketinggalan teknologi gitu ya. Masa nantinya lulus SMA suruh ngetik aja sih gratul-gratul, Excel masih belum bisa gitu kan. Jadi walaupun secara kurikulum tidak ada, di SMA Antartika kita tambahkan sendiri. Dan itu nanti masuk di nilai ekstrakurikuler lab komputer. Bentuk yang positif. Jadi nilai mutlaknya hilangkan. Ini dan saya copy paste. Saya dulu bilangnya copy paste, ternyata yang benar copy paste. Akhirnya saya ngomong copy paste semuanya. Bilang copy paste terus. Maka kalau menuliskan X sama dengan 287 dibagi 125. Ini yang bentuk positif. Sekarang bentuk yang negatif. Kalau bentuk yang negatif, yang di dalam nilai mutlak itu dinegatifkan. Berarti artinya yang ini. 125X itu yang kita negatifkan. Ya. Yang di dalam nilai mutlak, kalau bentuk negatif, kita negatifkan. Berarti jadi negatif 125X. Sama dengan 287. Dari sini, kalau mencari X sama dengan berapa? X sama dengan 287 dibagi negatif 125. Ini boleh ditulis negatifnya taruh di samping. Jadi tidak harus mengikut yang di penyebut, boleh ditaruh di samping. Di negatif 287 per 125. Sehingga kalau ditulis himpunan penyelesaian, kalau ditulis berupa himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal dari negatif ini, koma positifnya. Jadi jawabannya seperti itu. Saya kecilkan. Itu bentuknya.
Ada pertanyaan? Mungkin di awal-awal ini mungkin masih relatif lebih mudah. Nanti kalau sudah menginjak pertidaksamaan yang bentuk pecahan, bentuk akar, itu baru yang agak ini. Jadi saya coba mengajarkan step by step gitu ya. Jadi yang mudah dulu, terus baru nanti ke yang susah. Jadi secara konsep saya ajarkan dulu, baru nantinya mengarah ke yang susah. Nanti mungkin filenya kalau diminta tak berikan nanti. Sudah? Berikutnya masih halaman 10, soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, terlebih dahulu kalian harus bisa merumuskan bentuk aljabar yang sesuai dengan konteks soal. Jadi soal cerita harus dirubah menjadi model matematika. Model matematika itu soal cerita yang diubah menjadi bentuk-bentuk matematika. Misalkan ada variabelnya, ada penjumlahan, ada sama dengan atau pertidaksamaan. Contoh yang di buku paket, contoh 1.3. Selisih sebuah bilangan dengan 100 adalah 10. Saya share screen. Contoh 1.3. Selisih sebuah bilangan dengan 100 adalah 10. Selisih sebuah bilangan, bilangannya berapa, Pak? Kan ya, nggak tahu, belum diberitahukan berapa, sehingga bisa kita buat simbol. Boleh X, boleh Y, boleh A, boleh P, terserah. Tapi yang umum adalah menggunakan X. Selisih sebuah bilangan ini kan belum tahu berapa gitu kan ya. Jadi ini boleh disimbolkan X, A, P, M, N, terserah. Tapi yang umum, yang biasa dipakai adalah simbol X. Dengan 100 adalah 10. Dari situ kira-kira yang selisihnya 10 dengan angka 100 itu berapa saja? 110, 90. Dan 110 nah, 90. 110 kalau 100 ditambah 10 gitu ya cara cepatnya. 100 tambah 10 kan 110. 100 dikurangi 10 itu 90. Berarti jawabannya itu 90 dan 110. Tapi bagaimana mengubahnya dalam bentuk nilai mutlak? Saya copy bentuknya. Dari kalimat ini tadi, selisih sebuah bilangan. Sebuah bilangannya kan belum jelas berapa. Misalkan kita simbolkan dengan X. Berarti nilai mutlak X. Selisih berarti pengurangan. Selisihnya dengan berapa? 100. Sama dengan 10. Ya. Jadi selisih sebuah bilangan. Oh, ada sebuah bilangan. Berapa? Belum tahu. Berarti boleh kita simbolkan X misalkan. Selisih berarti pengurangan. Kalau di sini jumlah berarti penjumlahan. Dengan berapa? Dengan 100. Berarti X nilai mutlak dari X dikurangi 100 sama dengan adalah itu sama dengan ya. Adalah itu
Kalau di matematika disimpulkan sama dengan 10. Maka kalau menyelesaikannya, kalau bentuk yang positif, nilai mutlaknya dihilangkan. Kalau saya lanjutkan di matematika arti panah itu artinya maka. Ya. X dikurangi 100 sama dengan 10. Maka panah itu kalau di matematika artinya maka X sama dengan 10 ditambah 100, maka 110. Kalau bentuk yang negatif, secara konsep kan negatif dari yang nilai mutlak ini. Negatif, buka kurung, X dikurangi 100 sama dengan 100, tutup kurung. Dikurangi, buka kurung, X dikurangi 100 sama dengan 10. Maka kalau 10 dibagi negatif 1, berarti kan negatif 10. Berarti ini sudah tidak negatif, kurungnya saya hilangkan. Sama dengan negatif 10. Sama dengan yang kemarin, ya minggu yang lalu. Jadi 10 dibagi negatif 1, negatif 10. Kurungnya sudah hilang, tidak ada negatifnya. Dari situ, maka X sama dengan berapa? Kalau ini pindah ke sana, 90. Betul. Jadi jawabannya bilangan tersebut adalah 90 dan 110. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Saya simpan dulu, nanti saya berikan. Oke, sekarang kita mengarah ke soal uji kompetensi 1.3. Yang nomor 1. Hampir mirip dengan itu tadi. Selisih 2 kali sebuah bilangan dengan 250 adalah 12. Selisih 2 kali sebuah bilangan dengan 250 adalah 12. Dari sini kira-kira bentuk nilai mutlaknya bagaimana? 2x minus 250 sama dengan 12. Iya, Rizky Chandra. Dua kali sebuah bilangan, ya. Kalau sebuah bilangan kan X, berarti 2 kali, berarti ditambahi 2. 2 X selisih berarti dikurangi.
Dengan bilangan berapa? 250. Jadi dikurangi 250. Adalah berarti sama dengan 12. Seperti itu. Selisih 2 kali, berarti 2 kali sebuah bilangan. 2 kali sebuah bilangan, kalau satu bilangan itu X, kalau 2 kali berarti 2X. Selisih berarti dikurangi. Dengan bilangan berapa? 250. Maka nilai mutlak dari 2X dikurangi 250 adalah 12. Berarti sama dengan 12. Sampai di situ paham? Paham. Baru kita kerjakan sekarang. Kalau bentuk yang positif seperti tadi. Sih, nyoba kalau di layar coba sih. Ada yang pakai laptop? Halo, apakah ada yang pakai laptop? Komputer? Coba Rizky Chandra, bisa ngetik di sini enggak? Pakai keyboard. Ini kan sekarang sudah saya izinkan. Coba klik di situ, klik di layar itu, yang pointer itu ya, klik di situ, kemudian ketik. Bisa enggak? Kalau yang waktu Nggak dengan bisa. whiteboard, enggak bisa. Kalau dengan whiteboard kan bisa ya. Enggak bisa. Kalau dengan whiteboard yang di Zoom, punyanya Zoom itu kan kalian bisa seperti yang lalu ya, kalian bisa bantu saya ngerjakan, dicoret-coret, mengerjakan kayak gitu. Kalau di Microsoft Word kalian nggak bisa ngetik. Oh ini bisa. Oh bisanya coret-coret ya. Kalau dengan keyboard nggak bisa ya? Enggak, Pak. Tak kira PE kalau di Word bisa, kalian juga enak bisa ngetik gitu kan ya. Kalau tulisan tangan kan susah kayak gitu. Oke. Saya bisa lagi aja. Berarti ini kalau bentuk yang positif bagaimana? 2X sama dengan 2X sama dengan 12 tambah 12 tambah 250. X sama dengan 131. 262. 262. Iya. Itu 262 kan ya? Dari mana 262? Dari 12 ditambah 250. Berarti X sama dengan 262 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. 131. Berikutnya kalau yang bentuk negatif. min 2X min 250 sama dengan 12. Negatif, buka kurung, gitu kan ya. Kemudian kalau kita positifkan, boleh gitu ya. Ruas kiri dikalikan negatif jadi positif. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, ruas kanan juga harus dikalikan negatif. Boleh seperti itu istilahnya. Boleh 12 dibagi negatif 1. Negatif 12 sama. Berarti 2X sama dengan berapa? Sama dengan min 12 ditambah 250. 12 tambah Berarti 238 ya? Ya. Ya. Jadi hutang 12 mengembalikan 250. Berarti 238. Nah, kalau mencari E 238 dibagi 2.
Berarti 119. Salah. Kalau ditulis himpunan penyelesaian sama dengan awal 119, bisa 119, bisa berapa tadi? 131 ya? Yang positif. Iya, 131. Sebentar, saya jadikan dua aja. Dua apa ini? Dua kolom. Jadi seperti itu. Ini bentuk yang positif, ini yang negatif, ini kesimpulannya ya. Jadi jawabannya bisa 119 dan juga bisa 131. Jadi kalau sudah bisa mengubah dari kalimat soal cerita menjadi bentuk persamaan nilai mutlak, tinggal ngitung. Ya. Tapi kalau sudah salah mengubah ke persamaan nilai mutlaknya, salah di sini, otomatis mencari himpunan penyelesaiannya juga akan salah. Bisa dipahami? Nanti file ini saya berikan. Lanjut kalau yang nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Kalimatnya adalah sebuah mesin membuat paku dengan diameter, saya tulis diameter 3 mm. Titik. Paku yang dihasilkan memiliki toleransi diameter sebesar itu. Toleransi 0,01 mm. Berapakah ukuran terkecil dan terbesar paku yang dihasilkan oleh mesin tersebut? Ya, coba perhatikan. Tadi mesin itu membuat paku dengan diameter 3 mm. Maaf, ini kurang spasi. Saya tambahin aja dengan toleransi 0,01 mm. Toleransi di sini itu bukan seperti toleransinya di PKN ya. Toleransi saling menghormati, saling menghargai, ya. Bukan, tapi toleransi yang di sini itu istilahnya gini. Ketika misalkan Rizky menghitung panjang suatu benda itu 21 cm misalkan. Sedangkan Muhammad Danis mengukur benda yang sama itu tadi itu 21,1 misalkan. Kan ada perbedaan gitu ya. Sesuai dengan penggaris. Penggaris itu kan perbedaannya 1 mm ya. Setelah senti kan mili. Berarti kemungkinan bedanya 1 mili. Kalau pada penggaris gitu ya. Penggaris yang 30 cm itu. Kan setiap 1 senti dibagi 10 bagian lagi. 10 milian. Gitu ya. Jadi ada perbedaan cara pandang atau cara menghitung ketepatan selisihnya yang pas berapa kayak gitu. Begitu juga dengan pada saat mesin ini membuat paku. Diameter paku itu kemungkinan ada perbedaan yaitu 0,01 mm. Maka persamaan nilai mutlaknya adalah
Bentar, saya copy teman-teman. Yang akan ditanyakan berarti kan nilai, yang akan ditanyakan adalah ukuran terkecil dan ukuran terbesar. Berarti ukurannya itu kita misalkan dengan X. Sekali lagi, tidak harus X. Hanya saja yang sering dipakai adalah variabel X. Maka bentuk dari soal ini adalah nilai mutlak X dikurangi 3 dari diameter asalnya atau nilai awalnya sama dengan 0,01 toleransinya. Ya, jadi ulangi lagi, nilai mutlak dari X itu di sini nanti ukurannya, ukuran yang dicari baik ukuran terkecil maupun ukuran terbesar. Dikurangi ukuran sebenarnya berapa? Yang normalnya 3. Berarti X dikurangi 3. Sama dengan toleransinya atau kemungkinannya perbedaannya berapa? 0,01. Jadi 3 itu dari sini. Yang 0,01 itu dari toleransinya. Kemungkinan selisihnya atau perubahannya berapa? 3,01. Sehingga kalau dibuat seperti tadi, positif. Nanti saya ajarkan cara cepatnya bagaimana. Tanpa harus menulis positif negatif seperti ini. Biar tahu konsepnya dulu ya. Karena gini, ketika soalnya adalah uraian, berarti harus kalian kerjakan secara seperti ini. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, boleh pakai cara cepat yang nantinya kami ajarkan. Jadi kalau positif, tanda nilai mutlaknya hilangkan. Setelah itu, X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan 0,01. 3,01. Betul. Nantinya 0,01 ditambah 3. Berarti 3,01. Coba perhatikan, cara cepatnya gini. Tambah aja 3 ditambah 0,01. Selesai kan ya? Kalau yang negatif, tunggu. 0,01 dibagi negatif 1, berarti negatif 0,01. Dari sini, kalau mencari X, X sama dengan 2,99. Betul. Rizky Chandra. 2,99. 0 itu sebelahnya 9 di keyboard. Jadi hutang 0,01 kembalikan 3 nantinya kan ya. Ini pindah ruas kan jadi ditambah. Atau 3 dikurangi 0,01 berarti 2,99. Cara cepatnya kan tinggal ngurangi. 3 dikurangi, cara cepatnya tinggal 3 dikurangi 0,01. Ya kan ya? Saya kan ya, 2,99. Sehingga kalau dibuat himpunan penyelesaian, sama dengan yang paling kecil 2,99, saya buat titik koma 3,01. Kenapa saya buat titik koma? Nanti kalau koma juga dikira nanti 2,99 koma lagi gitu ya. Jadi ini ada 2 sahabat.
Nah, saya buat jadi seperti itu. Minta tolong Rizky sama Muhammad Denis, apa ini kameranya di on kan dulu. Sebentar saya screenshot untuk laporan jurnal karena yang pas kelihatan di tampilan saya. Sudah boleh di off kan lagi. Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lanjut ke yang nomor 3. Saya sampai jam 10.15 kan ya? Nomor 3. Ya. Nomor 3, kalau dari kalimatnya hampir sama kan ya? Berarti di sini arus sebesar 1,2 miliampere, kemudian toleransinya 0,2. Arus 1,2 miliampere dengan toleransi 0,2 miliampere. Berarti bentuknya jadi bagaimana? X min 1,2 Min sama Ya. 2 sama 0,2. Ya. Itu. Kali ini saya coba saya ajarkan pakai cara cepatnya aja. Yang di situ tadi yang ditanyakan adalah batas arus terkecil. Batas arus terkecil dan batas arus terbesar. Sekarang, kalau 0,2 ditambah ini berapa? Atau 1,2, kalau 1,2 ditambah 0,2, berarti 1,4 itu adalah batas arus terbesar, miliampere. Jadi dijumlah aja cara cepatnya. Nah, ini kalau bentuk persamaan nilai mutlaknya, tapi kalau pakai cara cepatnya enggak pakai ini. Langsung aja. 1,2 ditambah 0,2. Kalau pakai cara cepatnya, enggak pakai nilai mutlak. Terutama kalau soalnya pilihan ganda, tidak perlu pakai nilai mutlak, langsung aja kayak gitu. Kalau nilai terbesar berarti dijumlah. Kalau nilai terkecil berarti dikurangi. Berarti 1,2 dikurangi 0,2. Berarti 1 ampere pas. 1 miliampere. Buktinya bagaimana? Ya, kalau misalkan dibuktikan betulkah? Kalau bentuknya yang positif, berarti kan nilai mutlak ini dihilangkan. Berarti
dikurangi 1,2, ini pindah ke ruas kanan berarti ditambah. Berarti X sama dengan 0,2 ditambah 1,2. 1,4. Ini betul kan ya? Kalau bentuk yang negatif, berarti yang di dalam nilai mutlak ini negatif. Berarti kalau 0,2 dibagi negatif, berarti kan ini jadi negatif. Negatif 0,2 ditambah 1,2. Hutang 0,2 kembalikan 1,2. 1 kan ya? Ini. Betul kan ya? Itu. Ini kalau cara cepatnya. Tapi kalau bentuk yang ditanyakan bentuk nilai, persamaan nilai mutlak, bentuknya seperti itu. Mengerjakannya seperti yang di atas ini tadi, positif negatif gitu ya. Positif negatif. Tapi kalau menggunakan trik cepat, tinggal ini. Normalnya berapa? Terus kalau terkecil berarti dikurangi toleransinya. Kalau yang terbesar normalnya berapa? Ditambah toleransinya. Bisa dipahami dari situ? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk yang nomor 4, hati-hati. Apakah satuannya sama? Beda, Pak. Beda. 2,5 meter itu berapa sentimeter? 50. 250 cm. Kan dikalikan 100 ya. 1 meter kan 100 cm. Berarti kalau 2,5 meter dijadikan cm, berarti 2,5 dikalikan 100. Berarti 250 cm. Layar saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kenapa? Kelihatan ya? Sinyalnya mungkin agak ini. Ketinggian normal ketinggian normalnya 2,5 meter yang setara dengan 250 cm. Nah, di situ istilahnya bukan toleransi, tapi air sungai tersebut naik dan turun hingga 12 cm setiap harinya. Itu juga dianggap sama dengan toleransi. Jadi naik turun fluktuasi gitu ya. Jadi itu juga dianggap sama istilahnya dengan toleransi, yaitu 12 cm. Sehingga kalau bentuk nilai mutlaknya bagaimana? X. X X-nya dikurangi 215. anggarda. Nilai mutlak dari X dikurangi 250 sama dengan 12. Oke. Kalau menggunakan trik cepat, ini yang ditanyakan ketinggian minimum. Ketinggian minimum. Berarti cara cepatnya 250 dikurangi 12. 238 cm. Ya. Kemudian kalau maksimum berarti ditambah 250 ditambah 12. 262. Ya.
Jadi konsep nilai mutlak untuk soal cerita itu bisa diakali dengan trik cepat seperti ini kan ya. Tapi kalian juga harus paham bagaimana mengubah ke persamaan nilai mutlaknya dulu. Karena kadang-kadang yang ditanyakan bentuk yang ininya dulu. Kemudian yang nomor 5. Apa yang diketahui? Saya ngetik. Nilai hambatan 250 Ya, ohm. nilai hambatan 250 ohm. Dengan toleransinya berapa jadinya? 5%. 5% dari nilai hambatan, artinya 5% dikalikan nilai hambatannya, ya kan? Di situ tadi ada keterangan toleransi resistor tersebut adalah sebesar 5% dari nilai hambatannya. Nilai hambatannya sudah diketahui 250 ohm. Berarti toleransinya, cara menghitungnya 5% dikalikan 250 ohm. Sama dengan 5% itu artinya apa? Ya, betul. 12,5. 5%. Betul. 5/100. 250 dibagi 100, 2,5. 2,5 dikalikan 5, 12,5%. Ya. 12,5, sorry. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Toleransinya tadi 5% dari nilai hambatan. Nilai hambatannya sudah diketahui 250. Maka 5% itu dikalikan 250. 5% artinya 5/100. 250 dibagi 100, 2,5. 2,5 dikalikan 5, 12,5. Maka kalau bentuk nilai mutlaknya nilai mutlaknya berarti X dikurangi 250 sama dengan 12,5. Yang ditanyakan hambatan terkecil dan hambatan terbesar. Hambatan terkecil berapa? 237,5. Berarti 250 dikurangi 12,5. 237,5. Terus hambatan terbesarnya berarti 250 ditambah 12,5. 262,5 ohm ya. Nanti filenya saya berikan. Sampai di situ ada pertanyaan? Enggak. Jadi soal cerita tentang persamaan linear seperti ini gitu ya. Masih simpel gitu ya. Untuk pertemuan mendatang kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak. Langkahnya hampir sama, hanya saja kalau nanti bentuknya sudah ada yang pecahan, bentuk pembagian, bentuk akar, itu yang ada tambahan agak aneh sedikit gitu ya, ada tambahan beberapa hal. Tapi yakinlah kalau kalian mau berusaha belajar dengan baik, insya Allah tidak ada yang sulit gitu ya. Kita coba bantu
mengajar sebaik mungkin. Masih ada waktu sisa 2 menit. Coba saya lihat di data vaksinasi apakah semuanya sudah untuk kelas kalian terutama. Kurang 1 anak ini. Ini masih 28. Coba nanti saya rekap siapa. Jadi yang merasa saja ya, yang merasa belum ngisi link, silakan secepatnya mengisi. Ketika kalian di SMP dulu pembelajaran daring menggunakan apa? Cuma Google Classroom aja, Pak. Google Classroom tok. Google Classroom. Berarti gurunya nggak ngajar? Google Meet, Pak. Google Meet buat absen. Google Meet dan Google Classroom. Kadang-kadang kalau guru-guru yang hanya menggunakan Google Classroom, berarti artinya dia tidak ngajar kan ya? Jadi kalau di Google Classroom mungkin hanya menampilkan materi, kalian suruh download, suruh baca sendiri, atau kalau soal kalian disuruh ngerjakan. Kalau saya nggak mau seperti itu, karena terutama di matematika, kalau tidak ada pembelajaran langsung, ini seperti pembelajaran tatap muka, tapi virtual gitu kan ya, melalui internet. Jadi kalau belum diajarkan, dikasih soal itu kalau menurut saya kok aneh kayak gitu, kok belum dijelaskan kayak gitu. Saya melihat tetangga-tetangga saya, keponakan-keponakan saya, putra-putrinya Bapak Ibu guru, teman-teman guru itu ya. Kenapa? Masih Penjumlahan pecahan gitu ya. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda, belum pernah diajari, dikasih soal. Katanya tetangga-tetangga, Bapak Ibu ya durung karuan iso anake gitu ya. Jadi menurut saya harusnya ya ada pembelajaran seperti ini dulu, baru nanti dikasih soal, itu masih wajar gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Mungkin sebelum pertemuan mendatang, saya berikan soal melalui Google Form. Kalian tinggal klik pilihan gandanya kayak gitu. Nggak susah-susah kok, seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Saya sambil mengecek kemampuan dasar. Ya, sambil saya tambahin mungkin materi soal-soal sedikit yang tentang di SMP. Itu semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.